Fungsi logaritma, persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Matematika kelas 10 peminatan untuk SMA atau MA. Semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika Mudah dan Simple. Video kali ini tentang fungsi logaritma, persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Sebelum mempelajari materi ini, diharapkan sudah memahami tentang logaritma di video sebelumnya ya. Tonton dan simak sampai tuntas ya, agar lebih paham. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa untuk men-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak yang paham. Terima kasih. Fungsi logaritma. Konsep dan grafik fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah suatu fungsi yang bentuk persamaannya bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx sama dengan A log X. Dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, X lebih besar dari 0. A ini sebagai bilangan pokok atau basis pada fungsi eksponen ya. A adalah bilangan pokok, X adalah numerus. Grafik fungsi logaritma. Pada fungsi logaritma f, memetakan x ke a log x, bilangan pokok atau basis a adalah suatu konstanta dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Berdasarkan nilai a tersebut, maka grafik fungsi logaritma dapat dibagi, yaitu grafik fungsi logaritma untuk basis A lebih besar dari 1 dan untuk A antara 0 dan 1. Yang pertama kita bahas grafik fungsi logaritma dengan basis A lebih besar dari 1. Contoh. Gambarlah grafik Y sama dengan Fx sama dengan 2 log X. Kita buat dulu tabel hubungan X dengan Y sama dengan 2 log X. Jadi kalau X-nya 1, 2 log 1 itu sama dengan 0. Ya, ini 0. Kalau X-nya 2, 2 log 2 sama dengan 1 dan seterusnya. Ya, dihitung. Kemudian kita gambar. Nah ini gambarnya kita hubungkan antara sumbu X dengan sumbu Y. Ya, X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 4, Y-nya 2 dan seterusnya. Ini grafik dari Y sama dengan Fx sama dengan 2 log X. Berdasarkan grafik fungsi Y sama dengan 2 log X. Ini duanya di atas ya, karena sebagai bilangan pokok ya. Ini salah nih. 2 log X dapat kita peroleh sifat berikut. Fungsi logaritma Y sama dengan Fx sama dengan A log X dengan A lebih besar dari 1 merupakan fungsi monoton naik. Sebab untuk X kurang dari 1, X1 kurang dari X2, maka A log X1 lebih kecil dari A log X2. Ini untuk A lebih besar dari 1 ya. Jadi semakin ke sini semakin naik. Ya. Oke. Lalu bagaimana kalau A-nya nilainya antara 0 dan 1? Contoh. Gambar grafik Y sama dengan Fx sama dengan setengah log X. Kita buat tabel hubungan antara X dengan Y sama dengan setengah log X. Maka didapat ini grafiknya. Berdasarkan grafik fungsi Y sama dengan Fx
sama dengan setengah log X, dapat kita peroleh sifat berikut. Fungsi logaritma Y sama dengan Fx itu sama dengan A log X dengan A. Nilainya antara 0 dan 1 atau A lebih besar dari 0, A kurang dari 1 merupakan fungsi monoton turun. Jadi semakin turun. Ya. Karena untuk X1 kurang dari X2, maka A log X1 lebih besar dari A log X2. Sifat-sifat fungsi logaritma Fx sama dengan Y sama dengan A log X dengan A tidak boleh sama dengan 1. F selalu memotong sumbu X di 1,0. Dikatakan bahwa X-intercept 1 X-interceptnya sama dengan 1,0. F adalah fungsi kontinu, artinya tidak terputus-putus. Sumbu Y tidak pernah dipotong oleh fungsi F, melainkan hanya didekati. Maka sumbu Y disebut asimptot tegak. Jadi kalau pada fungsi eksponen, sumbu X-nya yang disebut asimptot. Ya. Fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen. F merupakan fungsi naik jika A lebih besar dari 1. F merupakan fungsi turun jika A ada antara 0 dan 1 atau pecahan. Aplikasi fungsi logaritma. Contoh, intensitas bunyi diukur dengan satuan yang disebut desibel, disingkat dB. Satuan ini diukur dengan menetapkan suatu intensitas I0 pada bunyi yang sangat lembut yang disebut ambang bunyi. Sedangkan acuan I0 ditetapkan 10 pangkat min 12 Wm pangkat min 2. Bunyi yang kita ukur intensitasnya diberi lambang I dan besaran yang diukur oleh alat ukur adalah taraf intensitas bunyi atau TI yang dinyatakan oleh fungsi logaritma sebagai TI sama dengan 10 kali log 1/10 desibel. A. Tentukan taraf intensitas bunyi dengan intensitas sebesar 4000 I0 kali log. Di sini log 2-nya bukan kali ya. Penjelasan log 2-nya itu 0,3010. 0,3010. B. Jika suatu bunyi memiliki taraf intensitas 80 desibel, berapa kalikah intensitas bunyi ini jika dibandingkan dengan intensitas ambang bunyi I0? Ini untuk fisika mungkin lebih tepat ya. Ini salah satu aplikasi dari fungsi logaritma. Penyelesaiannya, diketahui intensitas I-nya sama dengan 4000 I0 atau I per I0 sama dengan 4000. TI-nya 10 kali log 1/10. Jadi, bukan 1/10 itu 10 kali log I per I0 ya. Jadi sama dengan log 10 log 4000. 10 log 4 kali 1000 sama dengan 10 log 4 ditambah log 1000. 10 kali log 4 itu adalah log 22 ditambah log 103. Bukan 22 ini ya. Maaf. Ini log 2 pangkat 24 itu adalah 2 pangkat 2 ya. Ini bukan ini. Oke. Ini bukan 10 log 10 103, maaf. Adalah 10 pangkat 3 ya. Jadi 2 log 2 ditambah 3 log 10. Jadi 10 kali 2 kali log 10-nya log 2-nya tadi sudah disebutkan 0,3010. 3 log 10 adalah 1. Jadi hasilnya 10 kali 3,6020 sama dengan 36,020. Taraf intensitas bunyi dengan intensitas bunyi 4000 I0 adalah 36,02 desibel.
Jadi yang nomor B-nya diketahui TI-nya 80, TI-nya itu adalah 10 kali log I per I0. Jadi 80 sama dengan 10 kali log I per I0. Atau log I per I0-nya adalah sama dengan 8. 1 per I0 sama dengan 10 pangkat 8. Ya, ini pakai sifat logaritma. I-nya sama dengan 10 pangkat I0. Jadi intensitas bunyi dengan taraf intensitas 80 desibel memiliki intensitas 10 per 8 kali atau 100 juta kali intensitas ambang bunyi I0. Ini lebih ke materi fisika tentang bunyi ya. Kita masuk ke persamaan logaritma. Yang pertama, persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log p. Untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log p dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, kita dapat menggunakan sifat berikut. Jika P lebih besar dari 0 dan A log fx sama dengan A log p, maka dengan fx lebih besar dari 0, maka fx sama dengan P. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari log x min 5 sama dengan log 3. Nah, kalau di sini tidak ditulis lognya, ya bilangan pokoknya tidak ditulis, ini artinya bilangan pokoknya adalah 10. Ya. Jadi dalam persamaan logaritma berbeda dengan persamaan eksponen. Numerusnya di sini yang jadi numerus adalah fx-nya itu harus lebih besar dari 0. Ini syarat numerus. Numerusnya adalah x min 5. X min 5 harus lebih besar dari 0, maka x lebih besar dari 5. Kemudian baru pengerjaan dari soalnya. Log x min 5 sama dengan log 3. Ya, jadi x min 5 sama dengan 3, x sama dengan 8. Karena x lebih besar dari 5, maka himpunan penyelesaiannya adalah 8. Oke? Jadi contoh yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 1. Ini syarat numerus yang suka dilupakan, ya, bahwa x kuadrat min 3x plus 5 lebih besar dari 0. Baru ini pengerjaan soalnya, ya. 3 log x kuadrat min 3x plus 5. Kenapa jadi 3 log 3? Karena ini sama dengan 3 log 3 sama dengan 1. Jadi x kuadrat min 3x plus 5 sama dengan 0, ya. Didapat x min 2 kali x min 1 sama dengan 0. X min 2, x min 1, ini substitusikan ke sini. Kalau 2, 4 dikurangi 3 kali 2, 6. Jadi min 2 tambah 5, positif ya, positif. Yang 1 juga sama. Kalau hasilnya semua lebih besar dari 0, ya, ini disubstitusi ke sini, hasilnya lebih besar dari 0, maka ini memenuhi syarat numerus. Ya, ini yang suka dilupakan. Jadi x kuadrat min 3x plus 5 lebih besar dari 0. Ya, numerusnya ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 1. Oke, paham ya? Yang B, persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log gx. Untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log gx digunakan sifat berikut. A log fx sama dengan A log gx, fx dan gx positif. Positif itu artinya lebih besar dari 0. Ya, maka fx sama dengan gx. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log x sama dengan log x plus 6. Syarat numerusnya, x-nya harus, ini numerusnya ini, dan ini. Ada 2 ya numerusnya.
X lebih besar dari 0 dan X plus 6 lebih besar dari 0 atau jadi X lebih besar dari min 6. Dari kedua syarat numerus tersebut diiris. Jadi sehingga menjadi X lebih besar dari 0. Ini ada irisannya. Ya. Di sini 0. Di sini min 6. Irisannya yang mana? Irisannya, nah ini irisannya. Ya, yang ini X lebih besar dari 0 itu ke sini. X lebih besar dari min 6 juga ke sini. Ya. Jadi irisannya mana? Irisannya adalah nih, ya. Ke sini terus. Jadi irisannya adalah X lebih besar dari 0. Ini daerahnya, ya. Daerahnya ini. Oke, paham ya? Jadi syarat numerusnya harus dipenuhi X lebih besar dari 0. Kita lanjutkan. Nah, ini pengerjaannya. Tadi syarat numerusnya. Didapat X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Karena syarat numerusnya X itu lebih besar dari 0, maka X sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya X sama dengan 3. Paham ya? Oke, lanjut. Yang C, persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan B log fx. Untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan B log fx digunakan sifat berikut. Jika A log fx sama dengan A log gx dengan A tidak boleh sama dengan B, maka ini B ya, maksudnya ini B. Maka fx sama dengan 1. Contoh, 3 log 3x min 8 sama dengan 5 log 3x min 8. Ini numerusnya sama-sama 3x min 8. Oke. Jadi, langsung didapat x-nya sama dengan 3. Ya, x sama dengan 3. Substitusi ke sini. 3 kali 3. 9 kurang 8, 1. 1 masih lebih besar dari 0. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke. Yang keempat, persamaan logaritma berbentuk hx log fx sama dengan hx log gx. Ya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma berbentuk hx log fx sama dengan hx log gx digunakan sifat berikut. Jika hx log fx sama dengan hx log gx dengan fx dan gx positif, ini numerus ya. Numerus positif harus lebih besar dari 0. Serta hx lebih besar dari 0 sebagai bilangan pokok. Hx-nya tidak boleh sama dengan 1, ini bilangan pokok. Dan fx sama dengan, maka fx sama dengan gx. Ini himpunan penyelesaiannya, maksudnya solusinya. Tentukan himpunan penyelesaian dari x log 2x min 3 dan sama dengan x log x min 1. Didapat x-nya sama dengan 2. Nah, untuk x sama dengan 2, maka bilangan pokoknya yaitu x dan x tidak boleh sama dengan 1, numerusnya ini bernilai positif, memenuhi bilangan pokok numerus. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Maksudnya 2 substitusi ke sini. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 4 kurang 3, 1, positif. 2 kurang 1, 1, positif. Ya, sama-sama positif numerusnya. Ini memenuhi syarat. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Persamaan logaritma berbentuk A kali A log X dikuadratkan ditambah B kali A log X tambah C sama dengan 0. Untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma berbentuk A log X kuadrat tambah B A log X tambah C sama dengan 0,
Yang pertama, ubahlah persamaan logaritma itu menjadi persamaan kuadrat. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari A log X pangkat 2 dikurang 6 kali 2 log X. Himpunan penyelesaian dari 2 log X pangkat 2 dikurang 6 kali 2 log X tambah 8. Kita misalkan 2 log X-nya sama dengan Y, maka persamaannya menjadi Y kuadrat min 6Y ditambah 8. Kemudian dicari pemfaktorannya, didapat Y sama dengan 2 atau Y sama dengan 4. Untuk Y sama dengan 2 diperoleh 2 log X sama dengan 2, maka X sama dengan 4. Untuk Y sama dengan 4, maka diperoleh 2 log X sama dengan 4 atau X sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Karena X-nya lebih besar dari 0, yaitu 4 dan 16, ini lebih besar dari 0, maka himpunan penyelesaiannya memenuhi syarat. Ya. Jadi, hasilnya adalah 4 dan 16. Oke? Kemudian pertidaksamaan logaritma. Sifat-sifat untuk pertidaksamaan logaritma sebagai berikut. Ini harus difahami sekali ya, khusus untuk A-nya lebih besar dari 1. Soal dan penyelesaian tidak ada perubahan tanda. Lihat ya. Kalau dalam soalnya A log fx lebih besar dari A log gx, maka penyelesaiannya fx sama dengan lebih besar dari gx. Begitupun kalau dalam soal lebih kecil, maka dalam penyelesaiannya sama lebih kecil. Tetapi jika A antara 0 dan 1 ada perubahan, ya. Ada perubahan di sini. Kalau dalam soalnya A log fx lebih besar dari A log gx, maka solusinya ada perubahan. Yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil, ya. Demikian juga A log fx lebih kecil dari A log gx, yang tadinya lebih kecil ada perubahan jadi lebih besar. Ya, ini untuk pertidaksamaan logaritma. Contoh, tentukan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan logaritma 3 log x min 2. Tetap kalau dalam logaritma itu di persamaan ataupun di pertidaksamaan tetap ada yang namanya numerus, syarat numerus. Syarat pertidaksamaannya 3 log x min 2 kurang dari 1. 1 itu adalah 3 log 3. Sudah sama, bilangan pokoknya sama-sama 3, jadi x min 2 kurang dari 3. X kurang dari 5. Syarat numerus, x min 2 harus lebih besar dari 0, maka diiris. Ya, ini ada irisannya. Ya. Yang 1x kurang dari 5 itu daerahnya kemana? Daerahnya ini yang diarsir ini. Ya. Yang satunya x lebih besar dari 2. Mana daerahnya? Daerahnya ini yang diarsir, yang kuning ya. Ini daerahnya. Jadi, mana irisannya? Irisannya adalah ini. Ya. Ini irisannya. Jadi, hasilnya adalah penyelesaiannya x ada antara 2 dan 5. Paham? Ya, sekali lagi. Harus diingat kalau dalam logaritma itu ada syarat numerus. Ya. Oke. Lanjut, contoh berikutnya, tentukan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan logaritma setengah log 2x min 1 lebih besar dari min 1. Syarat numerus kita kerjakan biar nggak ketinggalan, ini dikerjakan pertama ya. Pertama, 2x min 1 lebih besar dari 0. 2x lebih besar dari 1. X lebih besar dari setengah. Di mana itu daerahnya? Sini. Nah, ini daerahnya. Terus syarat pertidaksamaannya. Syarat dari pertidaksamaannya, setengah log 2x min 1 lebih besar dari min 1. Min 1 itu adalah setengah log 2. Oke. Jadi, hasilnya
X kurang dari 3/2. 3/2 kemana daerahnya? Ke sini. Kita tinggal cari irisannya. Irisannya mana? Irisannya ini. Ya, ini irisannya. Jadi, penyelesaiannya adalah setengah kurang dari X kurang dari 3/2. Ini solusinya. Oke? Paham ya? Jadi sekali lagi dalam logaritma jangan lupakan ada syarat numerus. Terima kasih sudah menyimak dan menonton sampai tuntas ya. Semoga bermanfaat. Seringlah berlatih. Coba kembali soal yang sudah dibahas agar lebih paham. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus ikuti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.